Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, syukur kita kepada Allah semata yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga Allah gerakkan hati kita, anggota badan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Kita senantiasa mesti ingat, hidayah hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Sehingga sering kita dengar khatib, ustaz-ustaz dan guru-guru kita membaca khutbatul hajah yang sering dibaca oleh Nabi dulu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, fala mudhillalah, tidak, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tetapi sebaliknya, siapa yang disesatkan Allah, tak akan pernah bisa seorang pun pula memberikan hidayah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Ta'ala, hak veto Allah Ta'ala. Hidayatut taufiq, itu hak Allah. Dan alhamdulillah, sekarang Allah berikan kita hidayah. Hidayah ini barang mahal. Hidayah itu petunjuk Allah. Hidayah itu adalah cahaya. Kalau orang berada dalam kegelapan, tentu hatinya risau. Dia gelisah. Coba saja misalkan, tapi jangan matikan. Lampu sekarang mati, kasak kusuk panitia, bapak-bapak pun cari di mana ada cahaya. Handphone tak ada, contoh. Korek api pun juga enggak ada, apalagi mencis. Mencis nama itu. Apa namanya kalau sini? Mencis juga Pak ya. Tiba-tiba teringatlah dengan tetangga masjid.
Dia tengok dia punya korek, perasaan kemarin dia beli korek. Begitu nyampai depan rumah dia, digini-ginikannya korek itu. Bunyi-bunyilah korek tadi. Dia bilang, saya tak mau kasih korek ni kecuali kamu kasih saya uang 50.000. Gimana kira-kira? Saya kasih bonus 1 lilin. Dipikir-pikir, tak ada orang yang punya korek api, tak ada orang yang jual lilin selain dia, tapi dia minta uang 50.000. Jangankan 50.000, 100.000 pun kita kasih, walaupun ngomel-ngomel setelahnya. Iya jadi itu. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tahu kita butuh cahaya. Demikianlah orang dengan cahaya. Padahal kalaupun tak bercahaya, masih bisa juga lanjut cerita dan belajar agama. Dengar suara Tuk Guru, dengar suara Buya, suara Ustaz. Bukan karena orang-orang dulu juga kadang-kadang pelita apa adanya. Namun kenapa orang tidak sibuk dengan ketika ketiadaan cahaya hatinya redup. Ketika cahaya hatinya redup, ketika cahaya dalam kalbunya tiada. Kenapa dia tak sibuk? Padahal man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ni buta, bukan buta mata fisiknya, tapi buta mata hatinya. Buta itu apa, Pak? Coba tolong bantu saya definisikan makna buta. Hah? Coba, Pak. Buta itu apa, Pak? Hah? Tak bisa? Ada tak yang lebih tajam dari itu sedikit definisinya? Yang lebih spesifik? Coba bantu saya. Buta tu tidak melihat yang terang ni, betul? Tak nampak, ada gelap semua, betul tu? Coba aja pejamkan mata bapak, tak nampak yang terang, betul? Orang buta tu tak nampak ada yang terang dalam kehidupan yang jelas-jelas terang ni. Dikasihlah petunjuk, dia tak nak dengar. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan, tak diberi peringatan. Dikasih kajian, tak dikasih kajian. Diberi ujian, tak diberi ujian. La yu'minun, tak beriman. Selesai. Tu buta tu, tak nampak dia yang terang. Siapapun yang buta mata hatinya di dunia ini, wa huwa fil akhirati a'ma, dan dia di hari akhirat kelak a'ma, dia pun buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. La ilaha illallah. Dan di hari akhirat kelak dia buta. Apa tadi definisi buta? Tak nampak yang terang. Tak nampak dia yang terang, Pak. Di hari akhirat gimana nampaknya tu? Gelap aja semuanya. Tak ada nampak yang terang ni. Di dalam neraka, terang hidup dia tu tak nampak lagi. La ilaha illallah. Itu kalau buta. Tapi kalau buta mata hati, tapi kalau buta mata fisik, biasa. Siapa sahabat Nabi yang buta? Cak sebut satu orang sahabat Nabi yang buta, Pak. Abdullah bin Umi Maktum. Namun apa kelebihannya? Apa kelebihan dia? Dia muadzin Rasul, ahli surga. Ajib. Luar biasa. Itu kalau buta mata fisik, tapi kalau buta mata hati, la ilaha illallah. Kalau hati kita tak dapat hidayah, Pak, hati ini mati. Apa makna mati?
Coba kasih saya makna mati. Hampa terus. Mati itu hampa. Sekarang coba kipas angin itu mati, betul? Seperti apa dia sekarang? Tak bergerak lagi. Orang kalau badannya tak bergerak lagi sebelah gimana kira-kira? Namanya mati sebelah, stroke. Tulisannya stroke. Betul tuh? Tak bergerak lagi. Nanti dia akan cari, Pak, di mana dokter yang bisa mengobatinya. Tak peduli dia mau di rumah sakit awal boros atau di rumah sakit yang tak boros, tak peduli dia. Tapi awal boros sekarang mantap ya. Tak tahulah saya tu. Tapi yang jelas dia tak ada uang, serupa uang pun akan diupayakan. Tak ada cash, kebun pun akan dijual. Di mana dokter yang kan bisa mengobati badan saya yang mati sebelah? Orang begitu, Pak, kalau mati fisik dia. Tapi kenapa kalau hati dia tak nak bergerak lagi? Dia tak risau, tak cari dokter hati. Kenapa dia sibuk cari tabib jasmani, namun tabib rohani dia tak nak dia cari? Mobil kalau mati, Pak, dalam perjalanan, itu seperti kami kemarin. Mati mobil depan Masjid Agung sana. Terpaksa telepon kawan sini. Saya telepon, bisa bantu saya ni. Kita cari, Pak, di mana kawan yang bisa gerakkan lagi mobil kita ni. Kan mati, tak bergeraklah lagi. Dicari di mana mekaniknya yang bisa. Kadang mekaniknya mungkin telepon dia, "Yung, tolonglah bantu abangmu sini ni ya." Dia, "Bang, jauh kali sana, Bang." "Iya, nanti saya tambah ongkosmu sini." Begitu orang, Pak, kalau tak bergerak lagi kendaraannya. Tapi kenapa motor jiwa dia, hati dia tak bergerak lagi, tak cari mekanik hati? La ilaha illallah. Makanya, Pak, selagi hidayah ni ada, jaga. Hidayah ni barang mahal. Lebih mahal dari emas intan berlian. Kalau emas di rumah kita dicecer-cecerkan begitu saja, enggak kan? Diletakkan di tengah-tengah, di teras rumah kan? Enggak, disimpan dalam lemari. Bahkan emas tu orang simpan sekalian dalam hati, sehingga emasnya hilang, sakit hati dia. Bayangkan orang bagaimana menyimpan emas intan berlian. Tapi kenapa barang mahal yang bernama hidayah dia tidak simpan dengan baik? La ilaha illallah. Padahal ada pencuri yang senantiasa siap mencurinya. La ilaha illallah. Itu, Pak, jaga, dipupuk. Baiklah, demikianlah, Pak, kita perlu menjaga hati kita. Hidayah itu mahal. Makanya Allah mengajarkan kita satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami ya Rabb setelah engkau beri kami hidayah ya Rabb. Dah bertahun-tahun awak ngaji, dah bertahun-tahun jenggot dah panjang, celana dah cingkrang. Ingin tengok pula sedikit kemaksiatan, kembali ke lagu lama. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau beri hidayah ya Allah. Sebagian para ulama menafsirkan, Pak, dah bertahun-tahun dapat hidayah, dekat-dekat menjelang ajal berubah. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala mereka nak melenceng-lenceng, Allah lencengkan betul hati mereka. La ilaha illallah. Jadi jangan bermain api maksiat, bermain api syubhat, nanti terbakar.
Makanya, kita lanjut kaji lagi nih. Sekarang kita masih dalam pembahasan adab kepada Allah. Adab yang ke-12. Yang ke-11 merasa tak kuat dengan Allah Ta'ala. Ya. Jiwa orang mukmin tu semakin cinta pada Allah semakin kuat. Karena Allah tu maha kuat. Dia yakin Allah pemilik segala-galanya. Allah maha kuat. Maha kuat. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin, tetapi orang munafik tak mengetahui. Adab yang ke-12. Sibuk mengerjakan amal ketaatan kepada Allah, ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Itu adab kepada Allah. Kenapa kita jauhi kemaksiatan, Pak? Agar hati kita ni tetap berada dalam hidayah. Itu bahaya maksiat. Tapi kalau ketaatan tu menjaga kita, Pak. Ada seseorang yang bercita terlepas dari iya atau tidaknya. Cuman saya pernah dengar Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan untuk ibrah bisalah diterima. Kisah dia ni, yakni kisah yang ibrah, mengandung ibrah itu tidak perlu terlalu diteliti sanadnya sahih atau tidak. Tapi kalau berkaitan dengan hukum atau mungkin yang berkaitan dengan keyakinan, itu perlu diteliti. Tapi untuk memotivasi kita, dan itu bukan berkaitan dengan kisah Nabi, itu boleh sebagai pelajaran. Baik. Ada seseorang yang dia selalu mendawamkan wudu sebelum tidur, Pak. Merutinkan wudu sebelum tidur. Cerita ni saya tengok di internet dari negeri jiran. Dirutinkannya wudu. Orang tua dia juga ya mengamalkan sunnah lah. Dan sunnah sebelum tidur itu mendawamkan, merutinkan berwudu dulu. Namanya hidup ni memanglah Pak banyak ujian. Singkat cerita, Allah Ta'ala uji dia dengan fitnah yang terberat bagi lelaki. Ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat ku tinggalkan sepeninggalanku buat lelaki daripada fitnah wanita. Kenallah dia dengan perempuan, Pak. Singkat cerita, akhirnya dia tergoda. Pergilah mereka berbuat maksiat ke hotel. Dahlah, cerita-cerita banyaklah. Namanya orang dah berbuat maksiat. Tiba-tiba perempuan ini, dia dah siap-siap. Karena mungkin baru pulang kerja atau pulang mandi mereka dulu. Perempuannya dulu yang mandi. Dia makin tergoda melihat fisik perempuan yang merusak pemikiran dan imannya. Sekarang giliran dia lagi mandi dulu. Perempuan ini dah siap-siap nih, mereka mau melakukan zina. Wal'iyadu billah. Begitu dia selesai mandi, biasanya malam tu dia selesai mandi, dia siap-siap mau tidur, dia berwuduk dulu. Berwuduk dia dulu, Pak. Saat sedang berwuduk datang pikiran sehat dia. Kau sedang berwuduk, tapi setelah ni kau akan berzina dengan perempuan yang tidak halal bagimu. Tersentaklah hatinya, imannya kembali datang. Selesai dia berwuduk, masuk keluar dia, langsung dia tinggalkannya perempuan itu. Allahu Akbar. Dia yang menceritakan ini, tapi kita tak tahu siapa. Ke orang yang diceritakannya itu pula saya dengar di internet. Sunnah, ketaatan menjaga diri dari kemaksiatan. La ilaha illallah. Makanya kalau dah jauh-jauh kita dari Allah, Pak, hendak ini masih mau dia berwuduk. Ajib.
datang pikiran sehatnya. Allah Akbar. Sebab kalau diri tidak mau lagi mengamalkan sunnah yang seperti itu, lepas tuh. Sibuk mengerjakan kemaksiatan, ditinggalkan ketaatan, lepas. Makanya adab kepada Allah yang ke-12 disebutkan Syekh di sini adalah mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Dan ini kan menjaga kita. Baik. Siapa yang mengimani bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan ditaat, ia melihat dengan mata hatinya fakta yang menunjukkan kekuasaan dan keperkasaan Allah. Allah Akbar. Menyaksikan hikmah Allah dalam setiap perintah, larangan, syariat dan kekuasaan. Mengetahui apa yang ditimpakan kepada musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan. Dan Syekh melanjutkan bahwa ketika seseorang sibuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, akan berpengaruh sangat terpuji dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Apa pengaruhnya? Satu, kebaikan dan dalam kehidupan dunia akan ia dapatkan. Orang kalau dah terus berbuat kebaikan, ibadah, kebaikan dunia, Pak. Secara individu Allah menyebutkan, man amila amalan salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dari kalangan beramal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan dan dia beriman, maka sungguh kami berikan dia kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang berjanji ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah yang berjanji, Pak, yang punya rizki yang sudah kita nikmati, kepunyaan Allah yang sedang kita nikmati juga, kepunyaan Allah yang kita idam-idamkan juga, kepunyaan Allah. Dan Allah yang berjanji. Tak mungkin. Kalau ada, Pak, orang baik, mungkin gubernur dia terkenal baiknya, tak pernah bohong. Jumpa dia sama kita, cuma katanya, besok kalau pergi bukan baru pergilah rumah saya ya. Dia sampai ke kampung kita, jumpa dengan mak kita. Bilangnya besok kalau cu nanti saya ajak makan di rumah saya katanya. Besok saya ada acara open house. Sendang kita tak kepalang itu. Wah, ini gubernur berjanji. Kalau perlu menjelang berpisah dengan tadi, dijepret dulu sikit tuh mah. Pak Gubernur ngajak besok tanggal sekian open house ke rumahnya. Iyalah. Haus tak haus masuk ke rumah dia. Kita dah yakin dia orang baik. Kalau begitu kita dengan manusia, kenapa kita tak yakin dengan zat yang Maha Pencipta, pemilik segala-galanya? Allah berjanji amal saleh, Allah jamin kehidupan yang baik. Sekarang kalau hidup kita rasanya tak baik-baik, ini perlu kita introspeksi. Apalah salah saya? Memang Allah dah janji. Kenapa tak jumpa dalam hidup kita janji Allah? Memang yang kita tuduh haruslah diri kita. Bahkan skala luas Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, sungguh kami buka keberkahan dari langit dan bumi. Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah pancarkan dari bumi. Satu waktu saya pulang kampung dulu, ayat ini saya uraikan di masjid. Saya pulang kampung ni, urusan kita bukanlah mikirkan bagaimana kampung kita ni ada tempat wisata. Memang tempat wisatanya banyak, airnya jernih, mandinya nikmat, Masya Allah, udaranya segar, alamnya indah, air terjunnya juga banyak. Kalau tak percaya Bapak, yuk pergi sama-sama besok sama saya. Kedalaman sana. Tapi kalau dibuka wisata mantap tuh Pak. Jadi desa wisata.
Tapi bukan itu yang akan mendatangkan keberkahan pada negeri ini, pada kampung kita. Banyak orang wisata, banyak pula maksiatnya. La ilaha illallah. Terus yang akan mendatangkan keberkahan adalah beriman dan bertakwanya penduduk kampung itu. Itu yang kita jaga. Kalau bapak punya kampung seperti kampung saya, listrik dah mulai masuk pak, sinyal mulai tiba pula nanti itu. Ada sinyal lagi, minimal wifi. Nanti kemaksiatan datang lagi itu pak. Semakin mudah akses internet ke kampung, semakin banyak maksiatnya. Seharusnya para dai memikirkan dakwah menyelamatkan anak-anak kampung tersebut. Baiklah. Selain itu, ketaatan kepada Allah membasmi berbagai sebab kerusakan dan kesengsaraan di dunia. Sebab pak, orang yang berpaling dari Allah itu Allah sebutkan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini bahaya. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak ingat pada Allah, selalu berbuat maksiat, maksiat telinga, maksiat mata, maksiat hati, maksiat pemikiran, berpaling dari Allah namanya itu. Sesungguhnya bagi dia ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit sesempit-sempitnya. Dia punya hati, dia punya dada, tapi hatinya tak terasa entah ke mana. Yang seharusnya ditanyakan, aina qalbi, di mana hatiku? Hati orang yang jauh dari Allah takkan terasa dia, Pak. Sempit rasanya. Pikirannya juga sempit. Sedikit-sedikit galau, obat dia apa? Handphone, nengok binatang bilep. Itunya tuh. La ilaha illallah. Akibat apa? Jauh dari Allah. Dan yang lebih parah, kami bangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Allah musta'an. Apalagi manfaat ketaatan itu? Keberuntungan dan keselamatan dunia akhirat. Allah sudah berjanji, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Kekal mereka di sana. Itulah keberuntungan yang besar. Surga ini ada sungai-sungai di bawah, Pak. Ajib. Orang sekarang kalau ada rumah makan, bulan lalu saya diajak makan di Teratak Bulu itu ke dalam Kumudik sana, atau apa namanya itu? Di pinggir sungai itu dibuat apa nama orang? Aki. Ada rakitnya, makan di atas tuh. Itu yang dimakan sama juga yang di luar tuh, tapi biayanya lebih mahal yang di situ. Tapi memang indah pula. Bayangkan tuh. Memang Allah memberikan keindahan surga itu luar biasa, Pak. Bahkan ada sebagian seperti dalam kitab Perjalanan ke Akhirat itu disebutkan, itu di sudut-sudut itu ada bidadari cantik yang halal untuk dipandang. Sudahlah angin sepoi-sepoi, air mengalir indah di bawahnya, yang dimakan nikmat, kutufuha daniyah, memetiknya dekatnya tuh, ada wanita-wanita untuk kita yang halal untuk dipandang. Luar biasa. Kalau dunia ni Pak, kalau memang menyakit, tak ada ceritanya dunia ni yang puas kita. Menyakitkan hati terus, Pak. Tak ada. Makanya wajar Allah seceritakan keindahan surga itu. Sebab memang keindahan surga itu yang tiada tara. Makanya di antara doa, Pak, kalau nampak, tengok rumah orang, cantik pula dari rumah kita lagi. Tengok mobil orang, memang mantap dari mobil kita. Tengok motor orang, memang baru dari motor kita. Kadang nampak pula istri orang, memang lebih cerah dari istri awak. Nampak pewat pula yang di rumah.
Ha, tu ada doanya tu Pak. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di akhirat nanti. Kalau ndak Pak, makin peot yang nampak yang di rumah tu tu. Tu syaitan itu. Ha. Ingat ya Allah, ndak ada kehidupan melainkan kehidupan di hari akhirat nanti. Tengoklah besok, awas besok saya kalahkan dia di akhirat. Kalau dunia ini tak akan pernah Pak, tak akan pernah. La ilaha illallah. Baik, adab yang ke-13. Adab kepada Allah, berhukum kepada syariat Allah Ta'ala. Oh, berarti mendirikan negara Islam kita ni Ustaz. Syariat Allah tu bukan hanya dengan mendirikan agama, mendirikan negara Islam. Kami ngaji dengan guru-guru di Al-Madinah Pak. Bulan lalu saya sebut, kita bukan berdakwah dengan politik, tapi kita berpolitik dengan dakwah. Itu kaedahnya. Sebab negara Islam tu hadiah Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mengangkat mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelumnya menjadi pemimpin. Janji Allah. Itu ya. Tapi syariat Allah itu bukan hanya negara Islam Pak. Di antara ucapan yang dibenarkan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah taala, aqimud daulah fi qulubikum tuqam fi ardikum. Tegakkan negara Islam itu di hati kalian dahulu, nanti akan Allah tegakkan di negeri kalian. Hati kita dulu siap tak menerima syariat Allah tu. Banyak syariat Allah tu yang lain lagi Pak. Syariat Allah apa saja tu? Syariat tentang bagi harta pusaka. Syariat Allah tentang apa lagi? Hukum jual beli. Berhukum dengan hukum Allah. Kita azan dulu lah. Dah masuk waktu. Insyaallah. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول
حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Berhukum dengan syariat Allah. Hukum itu, Pak, ada hukum yang datang dari Allah sang pencipta manusia untuk mengatur hidup manusia ini, dan ada hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidup mereka sendiri. Berbicara tentang ini, saya selalu katakan nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja. Yang pertama hak, yang kedua batil, benar dan salah. Mana yang benar? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Rabbmu, jangan kamu ragu. Yang batil mana? Selain yang datang dari Allah dan bertentangan dengan syariat Allah. Kenapa yang datang dari Allah itu benar dan menyelamatkan manusia, dan kenapa yang datang dari manusia untuk mengatur hidup mereka jika bertentangan dengan hukum Allah itu batil? Minimal ada 3 alasan. 1, karena ilmu Allah Ta'ala maha luas, maka Allah Ta'ala tahu mana yang terbaik buat kita sejak dunia hingga akhirat. Mana yang tahu? Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik buat kita mulai sejak tahun sebelum tahun 2000-an, bahkan sebelum tahun Masehi ada, sampai tahun 2000 berapa sekarang? 2023 Masehi, bahkan mungkin sampai tahun 3000 Masehi, sampai dunia kiamat. Allah tahu, Pak. Ilmu Allah maha luas, tak terbatas. Alasan kedua, Allah tak pernah lupa, tak pernah salah. Maka syariat Allah tidak ada yang cacat sedikit pun, sempurna. Alasan yang ketiga, kenapa hukum yang datang dari Allah, syariat yang datang dari Allah untuk mengatur hidup manusia ini benar dan menyelamatkan manusia? Karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, sehingga Allah Ta'ala pun tahu apa yang terbaik untuk manusia. Kalau ada motor bermerek Honda, Pak, jangan saya sebutkan juga sebelumnya, ada motor bermerek Honda, buku panduannya jangan pakai panduan merawat kuda. Kalau pas dikasih minyak, jangan dikasih air. Dikasih oli, jangan dikasih soker. Lihat tahu soker, Pak? Gula merah. Gula merah tahu, Pak? Jim nanti motor tuh. Itu tuh. Jadi ini kalau kita ini produk Allah, ciptaan Allah, hukum Allah tuh, syariat Allah tuh yang diterapkan. Makanya hukum selain hukum Allah yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidup mereka dan bertentangan dengan hukum Allah batil dan akan menyengsarakan. Minimal ada 3 alasan pula. 1, ilmu manusia ini terbatas. Nanti yang hukum yang dibuat, syariat yang dibuat tahun ini, nanti tak relevan lagi 30 tahun berikutnya. Alasan yang kedua, ilmu manusia ini, 1, ilmu manusia terbatas. Yang kedua, manusia tempat salah dan lupa. Dia terlupa.
kita ini harusnya begini. Yang ketiga, apabila manusia jauh-jauh dari Allah, syaitan yang menguasai dirinya. Allahu Akbar. Untuk itulah Pak, kita cukup sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu milik Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada lagi rasa keberatan dalam hatinya untuk menerima putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Tidak ada rasa berat sedikit pun. Syariat Allah cintai, syariat Allah ia terapkan, ia patuhi. Allahu Akbar. Kenapa? Allah ciptakan kita sehingga Allah Ta'ala tahu yang terlebih baik untuk kita sejak dunia hingga akhirat. Kemudian Syekh membawakan di dalam buku ini bahwa pengaruhnya kita taat dengan syariat Allah itu, satu, kedamaian akan terjadi di antara kita. Sebab kalau manusia tidak berhukum dengan hukum Allah akan terjadi kekacauan. Bahkan hanya kitabullah dan syariat Allah ni yang sempurna Pak, yang tidak ada perbedaan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Hanya hukum Allah yang tidak bertabrakan konsekuensi dan hukum ketentuannya itu. Makanya ketika manusia berhukum dengan hukum selain Allah akan terjadi pertengkaran, akan terjadi kekacauan. La ilaha illallah. Karena memang lupa nih. Sebab tidak relevan. Hukum yang dibuat untuk para dokter mungkin tidak pas aturan yang diterapkan untuk pasiennya. Kalau Allah tidak tahu, Allah yang menciptakan dokter, Allah yang menciptakan pasien, tinggal Allah Ta'ala tahu mana syariat yang tepat. Kemudian keberkahan pada rizki mereka. Kalau berhukum kita dengan syariat Allah, rizki kita jadi berkah. Satu, damai. Dua, berkah. Itu yang kita cari. Allahu Akbar. Yang ketiga, tercegah dari kezaliman. Yang keempat, meninggalkan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan Allah yang dibuat oleh manusia, tidaklah mungkin disandingkan dengan hukum Allah Ta'ala. Pengecualian dalam hal ini ialah peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi kalau hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak apa-apa. Dibuat mungkin aturan lalu lintas, ini lampu merah, ini lampu hijau, ini lampu kuning, boleh. Itu maslahat untuk kehidupan manusia. Ini dah jelas aturan Allah begini, dibuat pula. Walaupun mungkin dengan dalil ini kan adat istiadat. Betul, kadang-kadang adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, tapi jangan sampai adat cuma bersandiwara dengan syarak. Dia bersendi kitabullah, bukan bersandiwara dengan kitabullah. Makanya Pak, sebenarnya hukum adat istiadat ni kan banyak juga yang bermasalah. Makanya dahulu para ulama di alam Sumatera ini, di alam Minangkabau terutama, itu pepatahnya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah itu ada sambungannya Pak. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada orang Minang sih kah? Banyak perantau Minang ya. Tidak ada Pak. Tak ada yang ngaku. Biasa orang Minang ngakunya. Baiklah, saya kasih tahu aja. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Itu hasil islamisasi adat istiadat yang dilakukan oleh buya-buya tempo dulu. Syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikatakan oleh syarak,
adat menerapkannya. Itu sambungannya. Kalau tidak seperti itu, akhirnya adat cuma bersandiwara dengan syarak, dengan kitabullah bersandiwaranya, itu bahayanya. Awalnya mungkin adat istiadatnya balimau kasai. Tahu balimau kasai itu, Pak? Mandi sebelum Ramadan. Dicari limau. Jeruk nipis tuh, ditumbuk beras. Diusap-usapkan ke kepala tuh, cebur lagi dalam air sungai. Itu namanya mandi balimau kasai. Orang tua-tua dulu mereka tinggal di ladang, sekali 6 bulan baru pulang, sekali setahun baru pulang ke koto namanya. Situ mereka kumpul. Mandilah mereka yang laki-laki di tepian, laki-laki yang perempuan di tepian, perempuan di tempat mandi perempuan pula. Sampo zaman tu tak ada, dicarinya jeruk, ditumbuknya beras, dicampurnya, itu namanya limau kasai. Mandi mereka supaya bersih-bersih. Laki-laki tempat laki-laki, perempuan tempat perempuan. Wajarlah, adat istiadat biasalah tuh, tidak ada masalah. Tapi kebiasaan tuh mungkin turun-temurun, akhirnya yang laki-laki nyeberang ke tempat perempuan, perempuan nyeberang tempat laki-laki. Akhirnya beli mau kasai tidak ada lagi, dah ganti pula dengan sampo. Namun tetap nama acaranya acara balimau kasai. Itu namanya bukan balimau kasai lagi, balunau sansai. Tahu balunau sansai, Pak? Balunau tuh apa bahasa Indonesia, Pak? Kotor. Sansai itu labi rumah. Kok sampai sini? Jadi pengecualiannya itu, Pak, ya. Baik. Tapi jika undang-undang atau syariat yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan hukum Allah, tidak bisa kita terima. Namun pada kesempatan ini, pembahasan tentang hukum ini, apakah negara kita ini menjadi negara kafir tidak berhukum dengan hukum Islam? Itu ada pembahasan khususnya. Namun pembahasan ini pembahasan akidah. Dengarkan dalam pembahasan akidah saja, tidak saya bahas. Ya, baik. Kesimpulannya, itu ada bagian-bagiannya, Pak. Tidak serta-merta jadi kafir, tidak. Kecuali dia menentang hukum Allah dan memandang bahwa syariat aturan selain dari aturan Allah itu lebih hebat dari aturan Allah. Itu bahaya. Baik, ke-14. Adab kepada Allah, keyakinan bahwa syariat Allah itu mudah. Yakin dalam hati kita bahwa syariat Allah Ta'ala itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, bukan kesukaran. Puasa kita, Pak, bukan untuk nak susah, tapi supaya mudah. Banyak hikmahnya. Sehingga ada salah satu hadis dhaif tapi maknanya betul, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Seingat saya, beliau menceritakan juga, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Secara sanad tidak betul, tidak sampai sanadnya tidak sampai pada Nabi, tetapi maknanya betul, kandungan hadis itu betul. Sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan bahwa beliau juga pernah sakit dulu, sakit perut, sakit malah mungkin kita, akhirnya dengan puasa sembuh. Itu hikmah puasa, Pak. Hikmah puasa. Tapi agama ini bukan, hikmah itu bukan dalil dalam agama. Apa maksudnya? Kalau tahu kita hikmahnya alhamdulillah, tak tahu hikmah, kalau tak tahu hikmahnya tetap menjadi syariat Allah. Jadi hikmah itu bukan dalil. Bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fidhillah ta'ala, agama kita ini semuanya hikmah, mengandung hikmah. Ada satu syariat yang Allah Ta'ala syariatkan dan Allah buka faedahnya, hikmahnya untuk hikmah juga. Seperti apa? Misalkan menjilat jari jemari sebelum selesai mencuci tangan setelah makan. Ternyata enzim-enzim yang melekat di jari-jari itu dengan dikutip makanan itu, dijilatnya jemari kita itu ternyata mendatangkan kesehatan ke tubuh kita. Bahkan ketika ada syariat bahwa disamaknya
sesuatu yang kena jilatan anjing, itu juga ada apa? Ada hikmahnya. Ternyata hilangnya bakteri yang membahayakan manusia itu hilang dengan dicampur dengan air dan tanah itu. Nah, itu Allah tunjukkan hikmahnya. Untuk apa Allah buka hikmahnya? Untuk hikmah pula. Tapi ada pula yang tidak Allah tunjukkan hikmahnya. Untuk apa? Untuk hikmah juga. Itu dia. Makanya berdalil dengan hikmah tidaklah dibolehkan. Ngerti ya Pak? Poin yang keduanya ini. Ada yang tidak Allah tunjukkan hikmahnya. Untuk apa Allah tidak tunjukkan hikmahnya? Untuk hikmah juga. Apa untuk hikmah juga? Mungkin ada hikmah lain yang belum kita ketahui, sehingga Allah belum buka apa faedahnya. Yang pasti syariat Allah adalah mudah. Syariat Allah mendatangkan kebaikan kepada kita. Inna dinal islami dinun jam'al mahasina kullah. Itu di antara ucapan Syekh Sulaiman Ar-Raili yang saya ingat dalam pembahasan ini. Sesungguhnya agama kita ini adalah agama yang padanya terkumpul apa? Agama yang telah mengumpulkan kebaikan. Tidaklah satu kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita, melainkan Islam telah menyuruh kita untuk melakukannya. Dan tidak adalah perkara yang membahayakan dunia kita dan akhirat kita, melainkan Islam telah melarang dan mewaspadai kita untuk tidak melakukannya. Dah ada Pak, syariat Allah itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan Nabi menyebutkan inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Jadi tidak memberatkan. Agama-agama sebelumnya memberatkan Pak, berat. Bahkan puasa itu dulu, itu di awal-awal bersyariat berpuasa Pak, itu apabila tertidur, mulai terbangun tuh mulai berpuasa lagi itu, maka bahaya. Makanya ada sampai sahabat yang yang mati dia. Nah, begitu dia berbuka belum sempat belum sempat dia makan Pak. Nah, bahkan di dalam satu riwayat itu disebutkan ada sahabat yang berbuka dengan menjima istrinya. Kemudian tertidur, dia belum sempat makan apa-apa. Besok begitu bangun, tidak boleh lagi karena ada tertidur. Ada tertidur, besoknya panas luar biasa sampai akhirnya memudaratkan dirinya. Tapi hukum itu di awal, lalu ini menyulitkan manusia. Allah rubah syariat itu sehingga sejak mulai terbit fajar sehingga terbenam matahari. Bayangkan tuh, itunya syariatnya. Dan malam hari boleh lagi apa yang tidak boleh dilakukan di siang hari. Makan, minum, menjima istri. Allah Akbar, mudah. Kemudian adab yang ke-15, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Seringkali kita tidak berbaik sangka pada Allah karena tidak tahu ilmunya. Tapi coba kita renungi, Allah yang menciptakan kita, tinggal Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah ilmunya maha luas, Allah tak pernah lupa, tak pernah salah. Hingga kita berbaik sangka kepada Allah. Kadang ada orang yang memang tidak baik sangka dia pada Allah Pak. Dan itu kadang juga menimpa diri kita. Menimpa diri kita. Maka Syekh mengatakan, hendaklah seorang muslim selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di antaranya berbaik sangka kepada Allah dalam zatnya. Seperti apa berbaik sangka kepada Allah itu? Begini kata Syekh. Berbaik sangka dalam zatnya, bahwa dia maha tinggi, maha esa, tidak berbilang, serta suci dari segala aib dan kekurangan. Subhanallah, subhanallah. Apa makna subhanallah Pak? Maha suci Allah, itu terjemahannya tuh. Maha suci Allah. Baiklah, kalau begitu saya tanya lagi, apanya Allah tuh yang suci? Pertanyaannya agak aneh sedikit ya. Tapi kalau di kampung-kampung kayak gitu-gitu tuh mantap kita dengar sama mereka ya. Maha suci Allah, apa? Allah tuh yang suci. Itu terjemahannya. Makna
maha suci Allah, atau makna tasbih tanzihullahu amma la yaliku bihi. Ini maknanya. Makna tasbih tanzihullahu anin naqais. Apa makna tasbih? Maha suci Allah dari segala sifat kurang. Makna tasbih, makna maha suci Allah adalah maha suci Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Dinafikan dari Allah tu Pak. Kadang-kadang Allahu Akbar, teringat Allah tu besar, gelap hitam di atas. Itu belum Allah tu. Kalau masih nampak juga bendanya, itu belum Allah itu angan-angan dan makhluk kok. Terus gimana caranya Ustaz? Yakini Allah tu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluk. Tapi Ustaz, Allah tu kan katanya di atas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya, tapi bukan di atas seperti di atasnya makhluk. Di atasnya Allah. Allah tidak ada makhluk di atas itu lagi, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Terus bagaimana Ustaz? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya. Terus bukan main akal lagi, main keyakinan. Baik. Kedua, berbaik sangka kepada Allah dalam rububiyahnya. Apa rububiyah itu Pak? Rububiyah itu maknanya apa? Perbuatan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah yang mengawasi. Maka seluruh aturan Allah, seluruh perbuatan Allah, husnuzon kita. Ini Allah yang ciptakan. Nampak anak misalkan ada apa? Mungkin jari dia 6, ciptaan Allah. Perbuatan Allah. Mungkin bulan ni rezeki kita agak susah. Kalau soal rezeki seperti diri, tapi rasanya dah berbuat taat, begitu juga rezeki. Rububiyah Allah. Allah mungkin punya hikmah. Allahu Akbar. Kadang kita tidak tahu, baik sangka aja. Ada orang kadang doa kita, ya Allah berilah saya rezeki. Ada dulu doanya, ada orang berdoa, ya Allah beri saya rezeki cukup makan setiap hari, kemudian mudah saya beribadah dalam sehari itu ya Allah. Akhirnya dia masuk penjara. Tiba-tiba dalam penjara cukup makan rezeki dia setiap hari, dikasih sama penjaga penjara, dapat dia beribadah. Teringat dia dengan doa dia tadi Pak. Makanya doa tu Makanya doa terbaik itu adalah doa yang sesuai dengan doa Nabi. Jangan langsung kita patok-patok. Kadang kita pula, ya Allah kasihlah istri saya, ya Allah kasih saya istri yang cantik. Itu dia. Begitu dapat istri cantik, tak bisa beranak. Nanti pusing lagi kepala. Minta doa tu jangan berlebih-lebihan. Tapi tidak boleh minta doa istri cantik Ustaz. Itu lain ceritanya. Maksud saya ini, jangan berdoa berlebih-lebihan sedetil-detilnya. Makanya sebaik-baik doa itu doa Nabi. Makanya Pak, beli buku fikih doa dan zikir karya Syekh Abdul Razak Pak, tengok apa doanya. Oh ini doanya, ini baca. Itu sebaik-baik doa itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi tidak boleh doa pakai bahasa Indonesia Ustaz. Boleh. Tapi ingat konsekuensi doa seperti tadi, cukup makan. Cukup makan dia sehari tak mikir-mikir dia lagi dapat beribadah, tapi hidup dia dalam penjara. Baik. Sampai sini. Jadi kita husnuzon dengan Allah. Perbuatan Allah, Pak. Allah yang menciptakan segala-galanya. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah dalam uluhiyah Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla ada satu-satu yang berhak diibadahi, bukan selain. Dialah raja bagi semua urusannya dan sebab-sebabnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Yang keempat, makna husnuzan yang disebutkan oleh saya di sini, berbaik sangka kepada Allah dalam asma' wa sifatnya, bahwa dialah zat yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, sama sekali tidak memiliki cacat maupun aib dari segi manapun. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang indah itu. Nama Allah Pak semakin dikaji, semakin datanglah iman. Kalau rasa-rasa Pak solat kita Allah belum juga bisa khusyuk.
Boleh jadi karena kita tak kenal dengan Allah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak mendapatkan kenikmatan. Kalau tak cinta mana bisa kita senang dan nikmat bersama si dia. Betul tuh? Tak tenang hati kita, Pak. Akibat apa? Tak kenal. Kalau Allah tak kenal kita, Pak, rugi. Bagaimana kenal dengan Allah? Tak mungkin salaman kita dengan Allah. Kalau dengan Pak Presiden bisa salaman. Tapi dengan Allah kenal dengan nama dan sifat-sifatnya. Makanya usulan saya di antara majelis wajib menurut saya, fardu ain hukumnya adalah majelis tentang mengkaji fikih asmaul husna, fikih memahami nama-nama dan sifat Allah. Di antara kitab rujukannya karya Syekh Abdul Razak Fiqhul Asmaul Husna. Itu mesti itu, Pak. Tak kenal kita dengan Allah. Mana lagi? Apa-apa kenal kita. Pembuat bola lampu siapa? Udah tes kemarin, masih ingat tak? Pembuat bola lampu siapa? Tahu kita. Siapa? Yang guru jangan jawab. Yang tak guru lah dulu. Siapa? Lah sogan lainnya jawab. Tahu kita, Pak, pada orang kafir. Masa dengan Allah sang pencipta kita, sang pencipta lampu yang jauh lebih terang dari ini, matahari diciptakannya, masa kita tidak kenal dengan nama-nama dan sifatnya? Rugi hidup kita. Baik. Yang kelima, berbaik sangka kepada Allah dalam ketetapannya, yaitu qadarnya. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum Allah menciptakan alam ini, dan alam ini Pak ada ketetapan Allah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menetapkan ukuran dan ukurannya dengan tepat. Bahkan Pak, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di langit dan bumi melainkan tercatat dalam kitab yang jelas. Sudah ada, Pak. Bahkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tak ada satu pun, Pak. Bahkan daun yang sehelai, Pak, takkan pernah bisa jatuh ke bumi melainkan sudah ada dalam ketetapan Allah. Allah tahu, Pak, berapa jumlah daun yang ada di pohonnya, berapa jumlah daun yang sudah jatuh, dan berapa jumlah daun yang sudah terkubur, bahkan jumlah daun yang akan tumbuh lagi, yang akan terbit lagi dari dahannya. Allah tahu. Tak ada yang tak terkecuali, Pak. Dan semuanya sudah ditetapkan Allah. Tak ada yang tak terkecuali. Allah dah tetapkan. Makanya kita ridha. Maka orang yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu, Pak, siapa yang baca tu di kala pagi berapa kali? Berapa kali kalau pagi? 3 kali. Apa faedahnya, Pak? Diyakininya meninggal dia menjelang sore, Allah menanti dengan surganya. Allahu Akbar. Ridha Allah sebagai Rabb kita, Muhammad sebagai Nabi kita, Islam sebagai agama kita. Bagaimana makna ridha dengan ketetapan dengan Allah? Ridha dengan segala ketetapan Allah. Nak kemana kita lagi, Pak? Allah punya segala-galanya. Allahu Akbar. Hidup ni kalau tak balik, tak dapat kita ni, Pak, hang kita dibuatnya. Payah hidup ni, Pak. Payah. Berat. Makanya akidah ni penting. Apalagi kalau dah sakit, Pak. Apalagi kalau dah banyak masalah. Orang sakit tu saya tengok, Pak. Saya sering ke rumah sakit. Ayah saya, abang saya rumah sakit. Adik saya rumah sakit. Lama-lama di rumah sakit saya tengok, la ilaha illallah. Sakit tu, Pak, kalau tak dapat ilmu akidah ni, tidak ada tempat bergantung, Pak. Kemana? Tali tempat bergantung dah putus, bumi kan diinjak sudah runtuh pula. Kemana lagi nak tempat kita nak bersandar? Allah, Pak. Allah yang pegang segala-galanya. Allahu Akbar. Makanya kembali kepada Allah. Baik. Kemudian berbaik sangka kepada Allah dalam syariatnya. Bahawa syariat Allah ini, Pak, syariat yang sempurna.
Sehingga ayat yang terakhir turun masyhur mengikut pendapat yang masyhur, al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna, yang menyempurnakan bukan Muhammad tapi Allah, zat yang maha sempurna. Untuk kita tu tidak nak kita terima, untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan agama ini bukan untuk menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa, dalam satu ayat lain, illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Dalam lafaz lain dalam ayat lain illa wus'aha, sesuai dengan kesanggupan manusia itu. Jadi kita sanggup, fisik kita ini sanggup menjalankan syariat Allah. Baik. Kemudian yang terakhir, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah benar-benar sebagai utusan Allah. Ya, benar segala kabarnya yang beliau sampaikan, syariat-syariat yang telah beliau ajarkan, tidak ada yang disembunyikan Nabi sedikit pun. Rasul adalah hamba yang paling bertakwa, paling taat kepada Allah. Beliau makhluk yang paling sempurna. Beliau adalah suri tauladan yang paling sempurna, Pak. Kadang syaitan tu bisa, iya Muhammad tu ada dulu, Pak. Kadang cerita entah di mana sanadnya percaya juga kita. Apalagi di kampung-kampung. Ini Nabi Muhammad ni Pak, jelas murid-muridnya para ulama tu Pak, orang-orang jujur. Makanya cerita tentang kisah tentang Nabi Muhammad tu kisah yang tidak bisa disangkal, tidak bisa diragukan sedikit pun, dan kuburnya juga masih ada. Allahu Akbar. Orang-orang soleh tu bercerita bahawa Nabi Muhammad tu ada. Ada orang-orang soleh, ribuan bahkan jutaan orang-orang soleh, para ulama bercerita tentang keberadaan Nabi Muhammad. Berarti benarlah adanya. Dan kita berbaik sangka bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah penyelamat bagi kita. Dunia ini tengah mengerang kesakitan, Pak. Dan dunia ini membutuhkan syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah tiada, tetapi syariatnya akan senantiasa dikekalkan Allah hingga menjelang hari kiamat. Dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad kelak nanti akan menunggu setiap umatnya di telaganya. Kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang jelas kita berupaya berjuang agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala kumpulkan kita di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Surga Allah yang kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi kita tercinta, saudara dan handai taulan kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.